Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semuanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita baca hari ini, gereja mengenalnya sebagai amanat agung. Ini adalah pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesannya kepada murid-murid hari itu. Dan saya percaya pesan ini juga menjadi pesan Tuhan buat setiap gereja Tuhan, yaitu supaya kita pergi menjadikan segala bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, harusnya pesan atau amanat agung Tuhan ini adalah jadi fokus setiap gereja Tuhan. Harusnya setiap anak Tuhan punya fokus kepada amanat agung ini. Karena ini adalah pesan Tuhan secara khusus bahwa Dia berjanji Dia akan menyertai kita ketika kita mengerjakan panggilan untuk memberitakan kabar baik. Percayalah, Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tapi sayangnya hari ini banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang menganggap bahwa pesan ini, amanat agung ini cuma sekedar isu kristenisasi. Dan saya mau kasih tahu bahwa hari ini bahwa apa yang Yesus pesankan buat murid-muridnya hari itu bukan cuma sekedar menjadikan semua bangsa orang Kristen, tetapi pesannya jelas supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, bukan cuma sekedar jadi orang yang pergi ke gereja, tetapi orang yang memiliki gaya hidup seperti gaya hidupnya Tuhan. Karena Dia adalah guru dan kita adalah murid. Tugas kita adalah bermultiplikasi. Dia mau setiap kita memuridkan orang lain supaya lewat hidup kita bermultiplikasi. Ada gambar-gambar baru, ada gambar-gambar Tuhan baru yang kita multiplikasikan lewat kehidupan kita. Dan ini pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Dan yang menyertai kita adalah Tuhan yang Dia berkata begini, sebelumnya adalah ayat yang ke-18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya begini, yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaannya begini, kenapa Dia mau menyertai kita ketika Dia memberikan amanat untuk kita pergi menjadikan segala bangsa muridnya? Kenapa Dia memberikan janji buat setiap kita bahwa Dia pasti akan menyertai kita? Dia yang berkuasa itu tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mau mengerjakan panggilan kita untuk bermultiplikasi sebagai murid-murid Tuhan. Saya teringat dengan kejadian. Saudara tahu dalam peristiwa ketika Tuhan menjadikan manusia yang pertama. Di Taman Eden kita tahu akhirnya manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Pertanyaannya buat setiap kita adalah, kapan manusia pertama itu jatuh dalam dosa? Ini jawabannya. Ketika Tuhan menjadikan penolong buat manusia. Ketika Tuhan menjadikan seorang penolong yang kita kenal sebagai Hawa, Tuhan berikan kepada Adam. Ingat saudara, waktu Adam masih sendiri dalam Taman Eden, iblis tidak pernah mencobai, iblis tidak pernah menggoda, menipu Adam. Tapi setelah Hawa muncul, ketika Tuhan menjadikan Hawa, baru iblis merasa terganggu. Iblis perlu menjatuhkan manusia, iblis perlu memperdaya manusia. Supaya apa? Supaya akhirnya manusia jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan menjadikan manusia, Tuhan berpesan, beranak cuculah. Artinya penuhilah bumi dengan gambar Tuhan. Tetapi iblis tidak mau rencana besar Tuhan ini terjadi atas bumi ini. Sehingga iblis coba menghancurkan rancangan Tuhan. Dengan cara apa? Menipu manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, kenapa sebelum Hawa ada, iblis tidak coba menipu manusia? Tetapi setelah Hawa ada, baru iblis mencoba dan menipu manusia. Karena begini, karena iblis tahu ketika wanita ada, maka itu artinya ketika manusia dan wanita bersatu, maka ada kemungkinan terjadi multiplikasi. Akan terjadi begini, beranak cucu, bertambah banyak.
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setiap kali iblis melihat ada usaha dari anak-anak Tuhan untuk bermultiplikasi, maka iblis akan coba menghancurkan, akan coba memperdaya kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengerjakan amanat agung ini. Dengar baik-baik, ini panggilan Tuhan buat setiap kita. Jadikan segala bangsa muridku. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tetapi jadikan mereka murid Kristus yang punya cara hidup seperti Kristus. Kalau saudara belum mengerjakan itu, jangan-jangan saudara belum jadi murid. Hari ini saya mau ajak setiap kita, jadilah murid Tuhan, supaya akhirnya kita bisa memuridkan orang lain, dan kita mengerjakan amanat agung Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami. Buat ternyata ada sebuah panggilan yang luar biasa buat setiap kami, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tetapi jadi murid-murid Tuhan. Jadi orang-orang yang punya gaya hidup, cara hidup seperti Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang berfokus kepada panggilan Tuhan ini. Kami terlalu sibuk dengan banyak hal, sampai kami lupa ini adalah amanat agung Tuhan sebelum Engkau naik ke surga. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengerjakannya. Karena kami percaya ketika kami mengerjakannya, Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai. Oleh sebab itu, apapun usaha iblis untuk menggagalkan kami, untuk bermultiplikasi dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kekristenan kami percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita kerjakan amanat agung Tuhan ini. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.